Ya, sama-sama. Ya, baik, kita mulai mengenai persamaan bidang dulu ya, persamaan bidang. Nah, tentunya di R3 ya, di ruang. Kalau R3 tuh ruangan ya, R3 ya, karena ada 3 dimensi begitu ya. Bayangkan seperti seakan-akan kita punya eh, selembar kertas begitu ya melayang di ruangan kita ini gitu di ruangan kita ini. Jadi si kertas itulah bidangnya ya. Baik. Nah, untuk memahami bagaimana persamaan bidang, nah kita lihat dulu contoh berikut di sini ya. Kita lihat, nah misalkan ini bidang. Walaupun bidang itu tidak terbatas ya, jadi kalau kita punya ruangan di R3 gitu, terus ada bidang, bidang itu tidak ada ujungnya gitu, sama seperti garis di R2 ya. Misalnya kita punya R2 begini, terus kita punya persamaan garis kan, kadang kita gambarnya cuma segini aja, padahal si garis ini ujungnya ke sana terus gitu ya, ke atas juga terus gitu. Cuma kita menggambarkannya seakan-akan ada batasnya, ada ujung-ujungnya. Padahal persamaan garis ya tidak berujung ya, terus dia ke kiri dan ke kanan misalnya. Begitu pula persamaan bidang ini ya. Bidang di ruangan ya tidak terbatas juga. Tidak ada oh sisinya dibatasi ini tidak gitu ya. Kalau persamaan bidang secara umum. Nah, perhatikan bahwa bidang itu ya kalau saya punya 2 buah titik pada bidang ini, saya katakan 1 buah titik dulu. Saya katakan ini namanya titik P0. Koordinatnya X0, koordinatnya Y0 dan Z0. Karena di R3 jadi ada 3 ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian, bentar. P0 itu X0, Y0, Z0. Nah, perhatikan bahwa bidang adalah himpunan titik. Ini saya tidak akan mencatat, tapi diperhatikan kata-kata saya ya. Himpunan titik P. Nah, jadi misalnya sembarang gitu ya, P-nya ini. Tuh. Himpunan titik P. Nah, titiknya X, Y, Z. Di sini koordinatnya. Yang kalau kita buat vektor dengan P0, jadi vektor P0P seperti ini. Kemudian didotkan dengan, nah ini namanya vektor normal bidang ya. Vektor normal bidang itu adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Jadi kita eh, N begitu, kita tulis dengan N misalnya vektornya ABCD gitu, ABC, sorry. Ini namanya vektor normal. Vektor normal bidang ya. Nah, jadi bayangkan kalau si yang vektor yang hijau ini itu nempel di bidangnya ya. Nah, jadi saya bisa bilang bahwa bidang ini adalah himpunan titik P. Titik P-nya itu bisa di mana saja asalkan di bidang ini ya. Yang kalau dibuat vektor dengan P0 kemudian didotkan dengan vektor N gitu, itu hasilnya 0 karena tegak lurus gitu. Jadi vektor normal tuh vektor yang tegak lurus bidang ya. Vektor normal saya beri catatan di sini adalah vektor yang tegak lurus bidang. Nah, itu vektor normal. Ya, jadi tadi bidang boleh dah saya tulis ya. Bidang adalah kumpulan titik di ilustrasi yang saya tulis ini, yang saya gambar ini ya. Kumpulan titik P, X, Y, Z sehingga vektor P0P kita buat gitu ya, vektor P0P, vektor yang hijau tegak lurus dengan vektor N gitu ya. Nah, si P-nya bayangkan ya, si P-nya bisa bergeser gitu maksudnya. Makanya dinamakannya kumpulan titik. Kalau saya punya P-nya di sini sama, dibuat vektor dari sini ke sini didotkan dengan N 0 juga. Karena tegak lurus. Saya buat P-nya di sini dibuat vektor dengan P0 didotkan 0 juga dan seterusnya gitu. Makanya
si bidang ini demikian begitu. Kumpulan semua titik pada bidang ini memenuhi hal tersebut begitu. Nah, maka persamaan bidang ditulislah sebagai berikut. Persamaan bidang itu ya adalah P 0P, vektor P0P didotkan dengan N sama dengan 0. Nah, coba P0P vektor apa? Kan ada titiknya, ada P0, ada P. Jadi P0P vektor apa? Halo. Hai. Dikurang P0 bukan, Bu? Betul, P dikurang P0. Jadinya apa saja vektornya? X min X min X0, 0, terus? Y min Y0, Ya, Z min Z. betul. Sip. Z minus Z0. P dikurang P0 ya. Didotkan dengan ABC itu sama dengan 0 gitu. Sehingga kita punya saya tulis di sini ya. Persamaan bidang itu ternyata adalah ini dot ya, dot biasa saja berarti kan A dikali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bidang. Kalian boleh pakai yang ini didotkan gini ya, atau langsung aja ke sini gitu boleh ya. Langsung saja ke sini. Gitu. Ya, inilah dia persamaan bidang. Nah, jadi ternyata untuk membentuk persamaan bidang, ternyata kita perlu berapa hal? 2 hal, ya. Jadi ada 2 hal yang diperlukan. Yang pertama itu adalah titik pada bidang. Salah satu titik aja pada bidang. Dalam hal ini kita punya titiknya adalah P0, ya, X0, Y0, Z0. Dan juga yang kedua adalah vektor normal yang diperlukan, gitu, ya. Vektor normal. Vektor normalnya dalam hal ini dinotasikan dengan N ya. N yaitu vektor ABC. Tuh, perhatikan penulisan beda ya, penulisan vektor dengan penulisan titik. Jangan sampai sama. Bentar ya, bentar. Saya ini ya, minta waktu 5 menit dulu ya, sebentar ya, punten. Maklum. Baik. Nah, kita ke contoh langsung. Jadi sekali lagi untuk membuat persamaan bidang, kita perlu 2 hal ini. Ada titik pada bidangnya, salah satu titik saja, pasti disebutkan ya kalau di soal. Kemudian vektor normal bidang tersebut. Gitu. Jadi kita perlu vektor normalnya. Nah, seringkali justru vektor normal yang tidak diberikan. Ya, kalau misalnya titiknya diberikan, vektor normalnya diberikan, ya tinggal disusun aja gini ya. Atau enggak dari dot sini mulainya boleh. Atau enggak langsung begini gitu, langsung aja masukin ke rumusnya. Udah pasti dapat persamaan bidangnya. Nah, seringkali justru yang tidak yang tidak diberikan itu vektor normal begitu ya. Nah, kemudian harus tahu juga bahwa kalau ada 2 buah bidang yang sejajar, maka vektor normalnya bagaimana? Kebayang nggak? Ada 2 buah bidang sejajar begitu, maka vektor normalnya halo. Sama ya, Bu. Sama, betul. Ya, bayangkan begini ya, saya punya kayak 2 buah papan gitu ya, 2 buah papan, satu di atas, satu di bawah, tapi dia sejajar, ya pasti sama dong vektor normalnya ya. Gitu. Kayak ginilah. Nah, gitu. Ya ini namanya sejajar. Ya pasti sama. Bentar. Nah, yang merah sama yang hijau ini sejajar gitu ya. Kalau kita punya vektor yang tegak lurus dengan yang merah, misalnya saya punya vektor, tidak harus di bidangnya ya, misalnya vektornya kan bisa geser-geser. Misalnya vektor hitam ini,
itu, vektor yang hitam ini, pastilah tegak lurus dengan yang merah maupun yang hijau gitu ya. Kalau dia tegak lurus dengan yang merah, pasti si N ini juga tegak lurus dengan yang hijau. Jadi kita bisa anggap vektor normalnya sama gitu. Kalau bidangnya sejajar ya. Yang yang membedakan hanyalah posisi Z-nya gitu. Jadi mungkin begini, saya punya persamaan bidang yang merah itu, ini misalnya saja ya, setelah dirunut gitu ya, itu adalah X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 5 gitu. Sedangkan kalau yang hijau itu misalnya X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 2 gitu. Ya, jadi yang membedakan hanyalah posisi Z-nya. Nah, sebetulnya vektor normal tuh ini ya, kalau kita dikasih persamaan bidang, vektor normal tuh ini di depannya sini. 1, 2, dan 3. Ya, jadi ini N-nya, dua bidang ini kan sejajar gitu, N-nya tuh 1, 2, 3. Ya, karena dari sini nih, persamaan yang tadi kita punya ini kan A, B, C, D nih. A, B, C. Kok A, B, C, D ya? A, B, C kan vektor normalnya ya. Nah, nanti kan kalau dikali-kalikan jadinya AX ya. Min AX 0. Ya betul. BY, min BY 0 gitu. CZ, min CZ 0 gitu ya. Nah, ABC-nya tuh bilangan, X0, Y0, Z0-nya juga bilangan. Kalau X, Y, Z ya variabel. Variabel saja X, Y, Z. Gitu. Jadi kalau punya persamaan bidang dikasih, vektor normal tuh depan-depannya ini ya. Bacanya mudah. Demikian. Baik, kita lanjutkan ke contoh saja langsung supaya bisa ya. Saya hanya akan mencontohkan satu soal saja supaya kita bisa lanjut ya. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik, pasti titiknya dikasih, titiknya misalnya 1, 2, 3 lah gitu ya, dan tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau sejajar cukup satu bidang lain yang diketahui gitu ya. Misal maksud saya adalah kita diminta mencari persamaan bidang yang biru ini, kemudian diketahui yang merah ini gitu, dan diketahui mereka sejajar. Ini diketahui gitu. Dan diketahui mereka sejajar. Jadi maka untuk N-nya yang biru ini sama saja dengan N-nya ini gitu ya. Misalnya ini N1, ini N2 gitu ya. Maka N1 sama dengan N2 gitu. Kalau sejajar. Nah, jadi begitu. Tapi kalau tegak lurus, ini kita punyanya ruangan ya, berbeda dengan di bidang. Kalau tegak lurus, itu yang diketahuinya harus dua bidang lain gitu. Harus dua bidang lain dulu, tidak boleh hanya satu bidang saja. Jadi bayangkan, misal begini, saya punya bidang yang biru, begini, gitu ya. Ini saya juga punya bidang yang merah, begitu misalnya. Mereka supaya mudah membayangkannya, saya anggaplah mereka berimpit gitu ya. Nah, ini tidak perlu juga sudutnya tegak lurus gitu ya, tidak tidak tentu gitu ya sudutnya. Nah, kemudian ini diketahui, yang biru dan yang merah diketahui, sudutnya tidak perlu tegak lurus mereka. Kemudian ditanyakan bidang yang tegak lurus dengan hijau juga tegak lurus dengan merah gitu. Nah, jadi kalau tegak lurus temennya gitu ya, temennya itu harus ada dua bidang lain. Ya. Jadi misalnya yang ditanyakan itu si biru ya, si biru tentunya mungkin gambarnya harus begini gitu ya. Sehingga kita lihat di sini si biru ini dengan yang hijau itu dia tegak lurus, dengan yang merah juga tegak lurus gitu. Ya, bayangkan ini pojok ruangan lah ya. Bolehlah kita anggap dulu semuanya tegak lurus gitu ya. Pojok ruangan gitu. Dinding-dindingnya ini lantai, ini dinding gitu kan, saling tegak lurus. Nah, makanya kalau tegak lurus misalnya gini, tegak lurus dengan bidang X min 2Y ditambah 4Z sama dengan 1, dan juga tegak lurus dengan bidang misalnya 2X min plus Y min Z sama dengan 3. Saya ngarang ya, benar-benar. Seperti itu. Nah,
Sekali lagi, coba diingat tadi, untuk menyusun persamaan bidang, kita perlu apa? Ada berapa hal yang harus diperoleh? Titik pada bidang, Dan? vektor normal. Betul. Pintar. Nah, titik pada bidangnya udah dikasih ini ya. Titik pada bidangnya sudah dikasih. Nah, dan vektor normal. Vektor normalnya ini hati-hati. Ya harus dicari karena nggak dikasih gitu. Nah, bagaimana mencarinya? Perhatikan bahwa kan kita punya vektor normal dari dua bidang yang lain ya. Anggaplah ini bidang ke 2 gitu. Jadi ini N2 yang kita peroleh dari sini, yang dari sini N3 gitu. Ya. N2 berapa berarti? Itu tinggal baca depannya. 1 min 24. 1 min 2, 4. Sedangkan N3 berapa? 2, 1 1 min 1. Betul. Ini ya di depan-depannya X, Y, Z ini nih. Nah, jadi dua buah vektor yang lain sudah kita peroleh. Vektor normal dari bidang yang lain. Anggap yang N1, N2 ini yang hijau ya. N2 yang hijau. Jadi saya gambarkan vektor normalnya si yang hijau kan ini. Gitu. Ini N2. Tegak lurus dengan yang hijau ya. Ini N2. Nih. Sedangkan yang N3 itu yang merah. Berarti tegak lurus dengan bidang merah gitu. Berarti ini gitu. Nah, maka kalau kita ditanya N1, ya N1 lah namanya yang biru itu ya, N1 gitu. Itu tuh apa hubungannya si N1 ini dengan N2 dan N3? Ada yang bisa melihatnya? Kita mencari N1 tentunya N1 yang seperti ini ya, kesinilah kita gambar. Gitu ya, menembus. Gitu. Nah, coba bisa membayangkan nggak bagaimana hubungan N2, N1, dan N3? Tegak lurus bukan, Bu? Tegak lurus siapa yang tegak lurus dengan mana? N1 tegak lurus dengan N2 dan N3. Pintar. N1 tuh tegak lurus dengan N2, begitu pula N1 tegak lurus dengan N3. Jadi N1 tegak lurus dengan N2, N1 juga tegak lurus dengan N3. Jadi bagaimana mencari N1? Ingat, yang tegak lurus tuh gimana? Hasil cross, Bu. Pinter, hasil cross-nya. Nah, maka tak lain N1 itu adalah hasil cross antara N2 dan N3 gitu. Karena nanti dia akan tegak lurus dengan N2 maupun N3 gitu ya. Dengan N2 tegak lurus dengan N3 tegak lurus. Jadi seperti itu ya caranya. Jadi dua ini di cross-kan, dapatlah nanti si N1 gitu. Ya. Cara menjawabnya seperti itu. Kalau udah dapat N1-nya ya tinggal disusun persamaan bidangnya. Kita kerjakan di sebelah sininya ya. Saya sengaja tidak menghapus yang ini, walaupun ini coret-coretan ya, supaya ada ininya. Baik, N1 sama dengan N2 cross N3. Berarti gimana? IJK 1 min 2, 4, 2, 1 min 1. Ada yang bisa langsung kofaktor? Berapa I? Titik-titik I. Titiknya berapa? -2. Masa? 1, oh iya betul ya, betul. Sorry. 2 min 4, jadi minus 2. Minus 2I, betul. Sekarang yang J-nya dibuang ya, yang J-nya dibuang. Kalau enggak kalian pakai sarus yang kemarin itu aja ya. Min 1, min 1, min 8, minus 9 tapi minus, jadi plus 9. Ya, setelah itu yang K-nya dibuang, berarti 1 plus 4, 5 ya. Betul? Iya, Bu. Nah, ternyata adalah vektor min 2, 95. Oke, setelah itu berarti gimana? Persamaan bidangnya. Jadi persamaan bidang yang dimaksud ya adalah gimana? Boleh langsung yang itu tadi ABC, tulis dulu deh. AX0 ditambah B, Y min Y0 ditambah C, Z min Z0 sama dengan 0. A-nya adalah 1 ya. X min, oh sorry. A-nya ini min 2. Kan vektor normal ya. Min 2 ini 1.
ditambah berapa? 9 ya. Y min 2. X0, Y0, Z0 ini ya. X0, Y0, Z0. Titik. Titik T-nya kan itu yang ada pada bidang. Ini kemudian 5 Z min 3 ya. Sama dengan 0. Oke, kita susun min 2X ditambah 9 Y ditambah 5Z sama dengan berapa? Coba langsung. 2 dikurang 18 min 16 dikurang 15 min 31 berarti 31 di sini. Tuh, ya, mudah-mudahan nggak salah. Seperti itu. Nah, jadi salah satunya demikian ya untuk menyusun persamaan bidang. Seringnya tuh untuk mencari vektor normalnya gitu, karena vektor normalnya seringnya disembunyikan. Kalau titik mah dikasih gitu ya, kalau titik dikasih, tapi vektor normal seringnya disembunyikan gitu. Ada pertanyaan? Halo. Hai. Bu, mau nanya Bu, Boleh, silahkan. itu yang N1 kan bikinnya N2 cross N3. Kalau dibalik bisa nggak Bu? N3 cross N2? Nggak masalah, betul, bisa. Betul sekali, bisa. Karena vektor normal dari suatu bidang itu, ya, kalau saya punya bidang, saya ulang ya. Nah, ini bidangnya, misalnya N-nya itu bisa yang dimaksud bisa yang ke atas, bisa juga yang ke bawah, terserah aja gitu. Yang penting tegak lurus dengan bidang tersebut gitu. Bisa ya? Betul ya? Oke Bu. Sip. Oke. Jadi boleh dibalik atau ada dosen yang ini ya, dulu dosen saya memang strict sekali, jadi harus konsep, kalau konsep itu harus benar, apalagi dulu ujiannya esai gitu ya, kalau ada salah sedikit saja dalam esainya ya dikurangi gitu ya. Nah, ini sebetulnya kelipatannya sebetulnya, jadi ini penulisannya juga nggak boleh seperti ini gitu, jadi N1 itu haruslah kelipatan dari hasil cross gitu, karena boleh berapapun kelipatannya, walaupun nanti dipilihnya misalnya ini alfa gitu ya, alfa dikali N2 cross N3. Nah, alfanya pilihlah satu gitu ya, tetap aja gitu ya. Kelipatan karena ya boleh ya asal dia sejajar dengan N2 cross N3. Mau sejajarnya positif mau negatif gitu. Ya, tapi saya mah langsung aja lah pilihnya yang satu begitu, ya. Bentar lagi ya, bentar. Baik, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Sudah? Oke, saya lanjutkan. Nah, bisa juga konsep ini kan cross ya, cross. Tapi mungkin saya lihat dulu soal tutorialnya ya, kita lihat. Nah, di soal tutorial ini ada nih persamaan bidang ya. Mana? Nih, kalau nomor 14 bisa lihat, tentukan semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V. Gimana coba? Jadi si vektor yang kita punya itu harus tegak lurus dengan U, juga tegak lurus dengan V. Berarti diapakan? U dan V-nya ini? Kayak tadi, Kalikan cross. di-crosskan, betul, di-crosskan. Tapi di sini ada kata-kata semua. Jadi bukan hanya cross-nya saja. Jadi makanya tadi kelipatannya gitu. Jadi semua vektor, kita himpun semua vektor yang kalau didotkan dengan U juga dengan V akan 0 gitu ya. Yaitu adalah misalnya namanya W gitu. W itu adalah semua vektor yang memenuhi alfa dikali U cross V gitu. Jadi semua kelipatannya U cross V. Baik si U cross V-nya sendiri, yaitu ketika alfa 1 ya. Alfanya berapapun, bisa berapapun. Makanya jumlahnya tak hingga banyak ya. Vektor yang tegak lurus dengan U, juga dengan V. Bisa minusnya gitu kan ya. Bisa. Sorry lagi.
Ya. Maaf ya. Ya, jadi intinya bisa apa namanya, kelipatannya berapapun. Di-crosskan U dan V. Nah, coba nomor 15. Oh ya, ini juga ya, nomor 15 juga. Tentukan vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang yang memuat ini, dan ini. Jadi harus sebetulnya nyari apa sih? Vektor yang tegak lurus dengan bidang. Jadi sebetulnya nyari apa? Halo? Vektor normal, Bu. Vektor normal, iya betul. Jadi nomor 15 ini sebetulnya nanya vektor normal gitu ya, nanya vektor normal bidang yang diketahui ada 3 titik pada bidang tersebut. Nah, misal saya ilustrasikan ya, bidangnya ini. Ketiga titik itu kita bilang PQR aja ya. Titiknya P, Q, dan R ini ya. Nah, si PQR ini ada di sini. P, Q, dan R. Mereka mungkin sembarang ya. P, Q, R. Tidak sejajar tentunya. Nah, disuruh nyari vektor normal sebetulnya. Nah, tapi hati-hati. Vektor normalnya nanti harus dibuat vektor satuan. Vektor yang panjangnya 1. Jadi nanti kalau udah dapat vektor normalnya, bagi dengan panjangnya. Jangan lupa. Karena disuruhnya satuan. Vektor satuan. Nah, ada yang punya ide nggak gimana cara mencarinya? Vektor yang tegak lurus dengan bidang yang merah ini. Sistem persamaan 3 variabel. Sistem persamaan 3 variabel gimana? Jadi gimana? AX plus B Y tambah Z C sama dengan D gitu. Oke, boleh. Jadi kita bilang dulu gini ya, AX plus BY plus CZ. Kan persamaan bidang selalu begini gitu ya. Selalu begini. Terus nanti dimasukin satu-satu gitu ya, si titiknya ya. Karena Ya, Bu. titik P ada di situ. Ini jadi X, Y, Z-nya gitu kan ya. Ini si titik P ada di situ, si titik Q ada di situ, dan seterusnya. Betul begitu? Ya, Tadi Bu. idenya? Oke. Nah, sip. Nanti dapat tuh 3 persamaan dalam ABCD. Dalam ABCD. Nah, baru dalam ABC betul ya. Ya. Nah, baru nanti namanya dicari gitu ya berapa ABCD-nya gitu. Bisa seperti itu, tetapi itu memang cara tanpa melihat vektor ya, cara tanpa melibatkan vektor. Boleh seperti itu, silahkan. Nah, kalau idenya di sini kita libatkan vektor. Caranya adalah dari ketiga titik ini kita buat vektor. Vektor PR misalnya sama vektor PQ misalnya. Nah, ini vektor ada di lantai semuanya. Ya, ada di lantai. Maka ketika kita mencari vektor yang tegak lurus dengan bidang, cukup dicari vektor yang tegak lurus dengan 2 vektor ini. Diapakan berarti vektor ini? Di-crosskan. Begitu ya. Nah, saya kira akan lebih mudah ya daripada. Tapi cara tadi juga betul ya. Cara tadi juga betul. Silahkan. Cuma ketika kita melibatkan vektor, harapannya jadi lebih mudah. Nah, maka misalnya ini namanya vektor yang hitam ini gitu kan. Nah, itu kan hasil cross-nya antara PR dengan PQ. Gitu. Jadi inilah vektor normalnya, tapi mungkin belum satuan ya, belum panjangnya 1. Jadi nanti kalau udah dapet hasil cross-nya, dibagilah panjangnya. N dibagi dengan panjangnya N, supaya hasilnya vektor satuan. Begitu. Jelas nggak? Saya hanya berikan idenya ya, nanti kerjakan sendiri. Jelas? Oke, sip. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang ke yang nomor 16 sudah ya, luas segitiga itu kan yang kemarin itu, ya, luas segitiga. Kemarin saya pernah bahas. Nah, ini mungkin yang nomor 17 ya, yang tentang bidang itu, yang barusan dibahas. Tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Melalui ini dan vektor normalnya ini mah langsung aja masukin rumus ya. Udah diketahui dua-duanya, titiknya diketahui, normalnya juga dikasih, langsung dikasih gitu. Kemudian yang nomor B, melalui ini sejajar ini. Nah, ini mah tinggal baca. Berarti normalnya berapa? Sejajar. Sama. 1 min 1. 1 min 1, 2. Lihat ya, titik itu selalu dikasih kok. Titik itu selalu dikasih.
Nah, nomor C itu mirip seperti barusan. Kita dikasihnya 3 buah titik. Mirip seperti ketika kita mengerjakan nomor 15 tadi. Kita dikasihnya 3 titik di bidang tersebut. Untuk mencari vektor normalnya, buat dulu 2 vektor dari ketiga titik tadi, di-crosskan 2 vektor itu. Dapat deh normalnya. Nah, cuma pertanyaannya, titik yang dipakai yang mana? Jawabannya apa? Bebas nggak sih, Bu? Bebas, betul. Bebas mana? Asalkan kan salah satu titik pada bidang gitu ya. Jadi boleh salah satu dari ketiga ini, ya. Oke. Nah, nomor D itu seperti yang tadi saya kerjakan. Nah, cuman tegak lurus garis ya. Persamaan garisnya belum diberikan ya. Nanti kita lihat. Jadi si bidangnya tegak lurus garis ini sebetulnya mudah ya. Ini bidang. Perhatikan ada bidang ginilah ya. Ada garis tegak lurus sama bidang ini. Bayangkan ada kertas ditembus gitu, ditembus sama besi gitu ya. Nah, kertas ditembus sama besi ini si besinya tegak lurus sama bidangnya ya, ditembus gitu. Jadi ini bayangkan tegak lurus lah gitu. Ya, kertas ditembus sama besi secara tegak lurus. Nah, maka sebetulnya vektor normalnya bidang ini si biru, vektor normalnya bidang adalah vektor arahnya garis. Nanti ketika kita bahas persamaan garis ada yang namanya vektor arah gitu. Vektor arah garis itu apa? Sebetulnya tinggal baca di sini juga. Ini vektor arah garis nih. Ini 1 ya di depan T. 1, 2 sama 2. Nah, ini vektor arah garis atau ya ini vektor normalnya si bidang itu gitu. Yang di depan sini, di depannya T, -1 ya, sorry. -1, 2, 2. Di depannya T. Gitu. Ya. Nah, ini yang nomor E itu yang tadi saya berikan contoh di whiteboard ya, melalui satu titik dan kemudian tegak lurus dengan 2 bidang lain. Dicoba ya. Coba-coba. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke persamaan garis? Ada nggak? Aman? Aman, Bu. Aman. Sip. Kita lanjutkan. Oke. Persamaan garis. Persamaan garis. Nah, di ruang ya. Kalau persamaan garis di R2 mah, di bidang mah, gimana Pak? Bentar ya. Ya, mohon maaf ya. Saya ini di rumah sedang agak hektik, chaos. Persamaan garis di ruangan ya. Nah, persamaan garis di ruang sama seperti tadi, saya langsung saja. Untuk membuat persamaan garis di ruang, kita perlu 2 hal juga. Yang pertama, titik pada garis. Salah satu saja titik pada garis. Kalau tadi kan di bidang, titik pada bidang gitu ya. Nah, sama vektor, namanya vektor arah garis. Kalau tadi bidang, vektor normal yang diperlukan. Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan bidangnya gitu. Nah, kalau vektor arah ini vektor ini ya, artinya vektor yang searah dengan garis. Nah, titik pada garis kita sebut sama ya P0, X0, Y0, Z0. Kemudian vektor arah itu kita sebut dengan V saja ya. Saya ngikutin notasi di buku itu V. Dan ini ABC aja ya, sama kayak tadi. Kalau tadi N, vektor normal, ini vektor arah garis. Perlu 2 hal ini ya. Nah, karena begini, kalau kita punya ya bayangkan ini garisnya begitu ya. Titik P0 itu ini. Titik P0 itu yang ini. P0 gitu. Kemudian vektor V itu kan vektor yang searah ya dengan garis. Ya tidak perlu ada di garisnya ya, vektor kan bisa
vektor itu bisa digeser-geser gitu ya. Dia boleh juga ada di garisnya gitu ya, boleh juga di luar garisnya kan bisa digeser-geser. Nah, P0-nya di situ, X0, Y0, Z0, suatu titik tetap di situ. Nah, maka garis ini ya, garis ini adalah himpunan titik P sama seperti tadi ya, X, Y, Z. Himpunan titik P, X, Y, Z yang kalau kita buat vektor dengan P0 gitu, itu adalah sekian kalinya V gitu. Kelipatannya V gitu. Kalau kita buat sekali lagi garis, saya tulis ya. Garis adalah ternyata adalah himpunan titik P. Titik P, P-nya bisa bisa ini ya, kayak tadi bisa geser-geser P-nya di sini. Buat vektor dengan P0 pasti kelipatannya V. P-nya di sini, buat vektor dengan P0 pasti kelipatannya V. Kelipatannya positif atau negatif terserah gitu. Seperti itu. Jadi garis itu himpunan titik P sehingga vektor P0P merupakan kelipatan V gitu. Merupakan kelipatan dari vektor V gitu. Ya. Nah, maka untuk membuat persamaan garis, persamaan garisnya adalah maka persamaan garis itu adalah P0 apa tadi P0P gitu ya, adalah T kalinya V. Nah, ini si T ini disebutnya sebagai parameternya, kelipatannya V gitulah ya, kelipatannya V. Nah, P0P apa? Halo. X min X0. Kayak tadi ya, P dikurangi P0 gitu kan. Makanya jadinya X min X0 terus Y min Y0 ya, saya tulisnya ke bawah ya pakai notasi kolom, sama dengan T kali V, berarti T kali V-nya ABC gitu kan, ABC. Nah, dari sinilah saya punya sekarang di ini ya, dipisah-pisah. Jadinya akhirnya X min X0 sama dengan AT gitu. Jadi T-nya ditulis di belakang. Kemudian Y min Y0 sama dengan DT dan Z min Z0 sama dengan CT. Atau lagi saya punya X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus DT, ya, Z sama dengan Z0 plus CT. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis pada ruangan secara parametrik. Nah, jadi persamaan garis di ruangan itu ada dua ya, ada dua. Ada parameter, persamaan parameter, ada persamaan simetri nanti. Saya tulis dulu, persamaan garis di ruangan ada dua cara menulisnya. Ada persamaan parametrik atau parameter, ada persamaan simetri. Iya, nah. Nah, ini persamaan parameter namanya yang ini. Ini namanya persamaan garis secara atau persamaan parameter garis. Persamaan parameter. Parametrik atau parameter ya. T-nya itu parameternya gitu. T-nya itu bilangan real ya. Ya T-nya, parameter itu T. Gitu. Ini namanya persamaan parameter. Nah, jadinya boleh langsung gitu ya kalau udah tahu Y0 Z titik P0-nya X0 Y0 Z0 pasti dikasih sekali lagi. Kemudian vektor arahnya tahu, ya tinggal dibikin aja vektor arahnya ini ABC gitu. Ini mah T aja, T semua. Ini juga X, Y, Z ya. Pintar. Nah, sekarang untuk persamaan yang satunya lagi simetri ya. Ini sebetulnya dibalik gitu. Coba kalau saya dari X min X, X sama dengan X0 ditambah AT, mau cari T. T sama dengan apa dari sini? X min X0 per A ya, Bu? Betul, X min X0 per A. Betul. Begitu pula dari yang Y.
Y sama dengan Y0 plus BT, saya keluarin T-nya. Berarti T adalah Y min Y0 per B gitu kan ya? Per B. Dan akhirnya yang Z juga sama, Z0 plus CT, itu berarti T-nya adalah Z min Z0 plus B. Nah, akhirnya disamain semuanya, T, 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 T gitu ya, disamain T-nya, T sama dengan T sama dengan T. Jadi kita punya X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan simetri. Jadi sama dengannya tapi ada 3 ya kalau persamaan simetri. Ada 2 maksudnya. Ada seakan-akan ada 3. Ada 3 bagian gitu ya. X, Y, Z. Nah, ini namanya persamaan simetri. Nah, tapi harus ada catatan ya, persamaan simetri ini hanya bisa jika semuanya tidak nol. Oh ini C. Kok jadi B? Ini C. Gitu. Persamaan simetri hanya bisa jika vektor arah garis tersebut semua komponennya tidak nol. Kalau ada yang nol aja satu, kita nggak bisa nulisin pakai persamaan simetri. Ya, kalau ada yang 0, 1. Hanya bisa dengan persamaan parametrik berarti kalau yang 0 ada nolnya. Begitu. Kita kerjakan contoh ya. Contohnya. Ingat ada 2 ya, boleh persamaan parametrik, boleh persamaan simetri. Intinya 2 hal ini harus diperoleh, harus punya titik sama vektor arah. Baik. Oh ya, jadi kalau dikasih persamaan garis seperti ini, makanya tadi saya bilang, vektor arah itu tinggal baca di depan T ini, A, B, C nih. Yang di depan T-nya itu vektor arah. Kalau yang dikasihnya persamaan simetri, vektor arah tuh yang ini, yang di bawahnya, A, B, C gitu. Ya, vektor arah tuh yang di bawah. Kita lihat di soal tutorial saja. Nah, ini dia. Yang nomor 18. Tentukan persamaan parameter, disuruhnya parameter ya, dari garis yang memenuhi informasi berikut. Nih, A sampai F. Kalau yang nomor ini juga sama ya, persamaan parameter. Oh ya, 2 garis sejajar, 2 buah garis sejajar kalau apa? Kalau vektor arahnya bagaimana? Halo? Vektor arahnya sama. Vektor arahnya sama, betul. Jadi kalau ada 2 buah garis ya sejajar ya vektor arahnya sama gitu ya. Nah, tapi kalau di berapa? Di R3 sama kayak tadi bidang ya, kita tidak bisa bilang 2 buah garis tegak lurus gitu. Jadi kalau tegak lurus harus ada temannya tuh harus 2 gitu. Ya nggak bisa dibilangnya 1 aja. Itu uniknya ya. Kalau di bidang kan memang garis ini tegak lurus sama garis ini. Kalau di bidang saja ya memang iya gitu. Tapi kalau di ruangan tidak bisa seperti itu. Paling bisa adalah garis ini gitu ya, tegak lurus dengan 2 buah garis lain, yaitu garis yang ini sama garis yang ini gitu. Ini ke sana ya, ini ruangan, yang ini si garisnya nembus gitu, yang tengah nembus ke papan tulis gitu ya, ke papan tulisnya. Makanya di ruangan. Kalau di ruangan paling bisa dibilang tegak lurus itu dengan 2 garis lain. Baik, kita kerjakan nomor 18. Mungkin kayaknya mudah kalau A ya. Titiknya dikasih, kemudian katanya sejajar dengan vektor ini. Berarti ini vektor apanya? Halo. Vektor arahnya. Vektor arahnya. Ya sudah, langsung aja ya susun ini Maya persamaan garisnya. Parameter disuruhnya. Titiknya dikasih, vektor arahnya dikasih. Gitu. Nah, misalnya yang B sekarang. Yang B. Melalui ini, melalui titiknya 2 dikasihnya. Gimana tuh? Titiknya mah berarti udah dikasih ya, udah terserah mau pakai yang mana. Sekarang kita tinggal mencari vektor arahnya. Gimana vektor arahnya? Atau saya kasih ini ya, contoh saja di sini, contoh. Nomor 1, tentukan
Persamaan simetri deh. Persamaan simetri garis yang melalui titiknya 2 ya, 1, 2, 3 sama min 1, 0, 2 gitu. Gimana? Coba. Kalau ada 2 buah titik, ini misalkan titiknya P dan Q gitu ya. P dan Q, kita disuruh nyari garis ini. Nih, ini garisnya yang disuruh dicari ya. Persamaan garis ini gitu. Titiknya dikasih. Vektor arahnya gimana? Ada yang punya ide nyari vektor arahnya? Tinggal dikurangannya nggak sih, Bu? Betul. Bikin saja vektor apa berarti salah satunya? Vektor? Peki. Peki, betul. Vektor QP boleh nggak? Halo? Boleh, Bu. Boleh aja. Kan yang penting searah dengan garis gitu ya. Boleh ke arah kanan, boleh ke arah kiri, boleh aja asal searah dengan garis. Jadi terserah PQ atau QP. Nah, itu vektor arahnya gitu. Jadi kalau dua titik dikasihnya kayak gitu ya, nyari vektor arahnya. Baik. Coba kita kerjakan. Berarti P0-nya terserah mau pakai yang mana. P0-nya 1 2 3 aja ya. P0-nya 1 2 3, kemudian V-nya vektor arahnya itu adalah PQ misalnya. Berarti apa? Vektor apa? Ini P, ini Q. Q kurang P, min 2, min 2, min 1. Susunlah dia, ini bisa berarti ya, simetri. Berarti persamaan garisnya apa? Secara simetri. X min 1. 1 per min 2. Sama dengan Y min 2 per min 2. Sama dengan Z min 3 per min 1. Gitu ya. Nah, itu dia persamaan garis secara simetri dari untuk soal ini. Tuh ya, bisa lah. Intinya mah itu ya, mencari vektor arah berarti gitu kalau di garis. Kalau di bidang tadi mencari vektor normal masalah kita. Karena kalau titik pasti dikasih. Contohnya yang mana lagi ya? Nah, nomor F deh, nomor F. 18 langsung ke F ya. Nggak dikasih titik. Ya, titiknya nggak dikasih. Tentukan persamaan garis yang merupakan perpotongan. Nih, yang merupakan perpotongan antara bidang ini dan bidang ini. Gitu. X min Y min Z sama dengan 1. X plus Y min Z sama dengan 4. Coba kita kerjakan. Berarti ini nomor 2 ya. Nah, garisnya perpotongan, garis perpotongan, bidang X min Y min Z sama dengan 1 dan X min Y plus Y min Z kayaknya ya, dengan 4. Nah, seperti ini garis dua buah bidangnya. Nah, bayangkan begini. Jadi untuk ilustrasinya saya berikan dulu. Jadi ada bidang misalnya begini. Ini bidang yang misalnya ini yang satu ya, bidang L misalnya ya. Bidang L namanya. Yang ini bidang K. Nah, gitu. Sekali lagi, tidak perlu mereka tegak lurus ya, tidak harus tegak lurus. Jadi mungkin ini sudutnya ya, gitu ya. Ini tidak harus tegak lurus nih. Pokoknya ada sudutnya. Ini bidang K. Nah, garis yang dimaksud yang mana? Yang itu perpotongan, berarti tengah-tengahnya ini. Nah, ini yang dicari, garis ini yang dicari gitu. Jadi kayak kita buka buku gitu ya. Nah, itu si tengah-tengahnya itu berapa nih persamaan garisnya? Gitu. Sekali lagi berarti harus mencari titik. Ini titiknya nggak dikasih ya. Titik pada garis dan juga vektor arah garisnya. Arah garisnya. Ada yang punya ide titik pada garisnya gimana? Cari salah satu titik pada garis.
Berarti titik pada garis itu kan garisnya perpotongan dua buah bidang ya. Berarti kalau ada titik pada garis, berarti si titik itu ada pada bidang L maupun bidang K. Jadi gimana cara nyari titik? Cara nyari titiknya. Substitusi aja gitu, Bu. Betul, substitusi aja pokoknya berapapun yang ada di, kita pastikan si titik itu ada di L juga memenuhi persamaan yang L juga memenuhi persamaan yang K gitu. Ya. Nah, caranya salah satunya ya yang mudah, pilih saja saat misalnya X-nya 0. Salah satu dibuat 0. Kalau kita punya X-nya 0, disubstitusi ke yang L, dapatnya kan berarti min Y min Z sama dengan 1 ya. Disubstitusi ke yang K, dapatnya Y min Z sama dengan 1, tapi ininya 0. 1. Nah, ini sama dengan 4. Dikurangi ya, dikurangi kan, berarti min berapa tuh? Dikurangi biar habis Z-nya ya. Min 2Y sama dengan? Min 3. Min 3, berarti Y-nya berapa? 3/2. Kalau Y-nya 3/2, dapat Z-nya berapa? Coba masukin ke salah satu sini kan. Berapa? 5/2. 5/2 ya. Berapa? Min 3/2. Min 5/2 ya? Kayaknya. Betul? Jadinya min 3/2 ditambah 5/2 kan 1. Ya. Nah, begitu. Maka kita punya titiknya P0-nya gitu. Titiknya berarti 0,3/2 min 5/2. Ini titik yang ada pada garis yang akan kita cari persamaannya. Nah, bagaimana dengan V-nya? Vektor arahnya, ada yang punya ide nggak? Vektor arahnya gimana? Cross normalnya, Bu. Nah, pintar. Pintar. Jadi, kita akan punya di sini K itu normalnya K, kita bilanglah NK gitu ya. Ya, misalnya yang ini gitu. Ini NK. Ada telepon, punten. Namanya NK. Kemudian untuk yang ini yang merah ya, salah. Ini dia. Ya, ini NL gitu ya namanya. NL. Nah, perhatikan vektor arah garis, misalnya saya bilang aja yang ini gitu ya, yang hitam gitu, ke sinilah gitu. Tidak harus ada di garisnya ya. Yang hitam ini pastinya akan tegak lurus dengan NL maupun dengan NK gitu. Ini namanya vektor V-nya gitu. Jadi makanya hasil cross. Nggak jauh-jauh sih ya, nggak jauh-jauh dari situ, pasti cross, dot gitu misalnya ya. Ini kan ini pasti cross gitu. Jadi ini NK di-crosskanlah dengan NL gitu. Dapat deh nanti ya, udah cross kan? Dapat. Ini berarti NK-nya berapa ya? NK-nya 1 min 1 crosskan dengan 1 min 1 min 1. Bentar ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu untuk ini persamaan garis, tadi contohnya sudah ya, beberapa. Sebelum kita masuk ke persamaan garis singgung gitu. Jadi harus tahu dulu bagaimana menentukan atau membuat persamaan garis. Nanti kita sambung ke konsep kalau garis singgung seperti apa gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Nah, kalau tidak ada, sambil mungkin mikir-mikir, kita istirahat dulu ya, sekitar 10 menit.
Sambil saya buka dulu presensinya. Saya hanya buka sekitar 14 menit. Tolong diisi segera, silahkan untuk mengisi. Kita istirahat dulu ya, silahkan. Ya, kita akan mulai langsung lagi ya. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana membuat persamaan garis, nah sekarang kita masuk kepada persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung. Sebentar. Persamaan garis singgung. Nah, tapi sekarang sebetulnya sudah ada ya di bidang juga. Nah, tapi ini di ruang sekali lagi. Kalau di bidang kan kita tahu ya garis singgung kurva. Oh ya, garis singgung kurva di ruang. Garis singgung kurva di R3 di ruang. Nah, kalau di di bidang saja di R2 itu kan kita sudah biasa ya. Kita sudah biasa waktu semester 1 juga kita tahu bahwa kalau kita punya fungsi gitu kan ya, kurvanya berupa fungsi misalnya fx begitu, kita tahu ini y sama dengan fx begitu. Nah, misalnya di suatu titik C di sini, misalnya ini titik C-nya, jangan di situ. Ini sini misalnya ya. Ini titik C, X sama dengan C. Nah, maka garis singgung itu yang ini. Ya, yang ini. Nah, nah, gitu, menyinggung di titik C itu. Dan kita tahu kalau membuat persamaan garis, kalau di bidang seperti ini saja, persamaan garis itu gimana? Y min Y0 sama dengan, misalnya ini titik P-nya gitu ya. Ini titik P lah. X P0-nya ya, X0, Y0 gitu. Gimana? M kali Ya, X min X betul. nol. Sip, pinter. X min X0. Nah, dan kita punya ya, kalau misalnya di sini merupakan garis singgungnya kurva, M-nya itu apa? Itu tak lain adalah, berarti ini X0 ya, ini tuh X0. Itu tak lain adalah turunan gitu kan? Iya, Bu. Iya, turunan gitu. Ini kalau ini sekali lagi persamaan garis singgung di R2 ya. Ini di R2 gitu. Ini persamaan garis singgung kurvanya R2. Nah, sekarang kalau di R3 yang kita bicarakan ini di R3. Jadi kurvanya dinyatakan dengan yang kemarin itu kita pelajari ya. Dinyatakan dengan fungsi kurva linier itu, fungsi parameter gitu. Jadi bayangkan fungsi bernilai vektor kemarin itu ya, pakai vektor posisi gitu. Jadi bayangkan ada pita lah gitu ya, semacam pita berkelok-kelok di ruangan ini gitu. Tidak harus di sebelah sini ya, mungkin ke sebelah sana gitu pitanya gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita punya di sini titik P0. Ya, si kurva ini titik P0-nya. Tuh. P0 sama ya, X0, Y0, Z0. Seperti itu. Nah, garis singgung juga sama, garis yang menyinggung di kurva di titik tersebut yang ini. Tapi ini di ruangan, bayangkan di ruangan gitu ya, X, Y, Z-nya tuh. Ini sumbu X, Y, Z. Kalau tadi kan cuman sumbu X dan Y saja ya. Nah, seperti itu. Menyinggung kurva. Dan ternyata kalau si persamaan kurvanya ini dinyatakan dengan R, ya, RT gitu. Saya tulisnya gimana ya? Gini. RT, si kurvanya ya yang merah ini dinyatakan dengan yang kemarin itu vektor posisi ya. RT yaitu XTI ditambah YTJ ditambah ZTK begini. Nah, maka ternyata
apa namanya ini si vektor ini namanya vektor yang tegak lurus dengan ini gitu itu adalah sorry maaf ya vektor yang vektor arahnya si garis ini itu adalah turunannya juga gitu. Ini bukan vektor ya. Jadi ini R aksen nih. Gitu. Ini R aksen. Si vektor arah ini yang hijau ini R aksennya di titik T. Ya, R aksen. T yang hijau. Ya, ketika T0 lah ya, kita anggap si X, Y, Z ini terjadi saat T sama dengan 0. Saat T0, saat suatu T tertentu. Gitu. Karena si fungsinya, si kurvanya dinyatakan dengan ini, parameter. Ya, fungsi bernilai vektor seperti ini. Begitu. Jadi inilah dia, kan tadi ya, kalau kita mau mencari persamaan garis itu, kita perlu titik sama perlu vektor arah gitu ya. Nah, sama ini juga titiknya adalah pasti dikasih gitu ya, atau misal persamaan kurvanya diketahui, kemudian untuk mencari titik ya saat T-nya berapa gitu ya, dicari juga titiknya. Kemudian kalau vektor arah diturunkan, si kurva ini persamaan kurvanya diturunkan, terus disubstitusi saat T0 itu juga gitu. Itu dia vektor arah garisnya gitu. Ya. Jadi hampir sama ya tuh. Kalau di sini turunannya juga, tapi kalau turunan di sini gradien gitu. Kalau di sini turunan itu adalah vektor arahnya gitu. Ya. Jadi sekali lagi apa tadi? Yang pertama titik ya. Titik itu pada garis itu adalah P0, X0, Y0, ini saat T0 mungkin kalau dikasih T-nya ya. Ini saat T0 gitu. Dan kemudian kalau si vektor arahnya, V-nya itu adalah R aksen ini, T0 ini tadi ya. Atau saya tulis aja. Ya betul sih. Nah gini, R aksen tapi ya, saat T0 gitu. Itu vektor arahnya gitu. Atau tak lain adalah, berarti kan diturunin semuanya ya, berarti X aksen saat T0, enggak, ini mah enggak pakai bar. X aksen saat T0, Y aksen saat T0, dan Z aksen saat T0. Gitu. Ya baik. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada yang bertanyakan dulu enggak? Bisa langsung saya? Kita ke contoh soal ya. Mana ya? Soalnya yang nomor, ini dia nih. Ini mah bukan. Nah, ini dia nomor 24 ya. Tentukan persamaan parameter garis singgung kurva di ruang dengan persamaan parameter ini. Jadi maksudnya ini persamaan kurvanya ya, persamaan kurvanya bukan persamaan si garis singgungnya. Ini persamaan kurvanya. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk RT, berarti RT-nya apa? RT kurva. Ini X-nya nih, berarti gimana? Halo? 2T kuadrat kurang 1. Betul, kurang 1I ditambah atau dikurang ya 4T J gitu ya, ditambah T pangkat 3K gitu. Titiknya udah diketahui kebetulan ya. Nah, maka kita tinggal mencari vektor arahnya gitu. Maka vektor arahnya apa? Turunin aja. R aksen berarti berapa? Halo? 4T Ibu. 4T I dikurang 4J. Ya, dikurang 4J. Tambah 3T kuadrat K. Ditambah 3T kuadrat K gitu. Nah, T-nya berapa? Dicari si titik ini terjadi saat T berapa gitu. Dimasukin ke sini. Berarti kan kita punya 2T
Maaf ya, saya nulisnya coret-coret di sini. 2T kuadrat sama dengan berapa? 7 kan? Berarti ya ini nih pada saat X gitu ya, X-nya bernilai 7 nih, X-nya bernilai 7 itu saat T berapa gitu. Salah satu saja pasti sama. Coba aja, berarti 2T kuadrat sama dengan 8, berarti T kuadrat sama dengan 4 ya. Ini masih plus minus ya. Mungkin dari 4T, ya T-nya plus minus 2 ya. T-nya plus minus 2 ya. Kita tidak tahu T-nya 2 atau min 2 gitu. Masukin ke yang kedua nih, Y-nya, ke nilai Y. Min 4T sama dengan 8. Nah, ini baru ketahuan. Berarti T-nya berapa? Minus 2, Bu. Iya, minus 2. Nah, maka si vektor ini, kan ini kita mau nyari vektor V ya, vektor arah itu turunannya gitu. Jadi, ketika terjadi saat minus 2 gitu, masukin aja. Berarti minus 8I min 4C plus 12 ya. 12K. Nah, jadi vektor arahnya adalah min 8 min 4, 12. Gitu vektor arahnya. Titiknya ini, vektor arahnya ini. Bikin deh persamaannya. Disuruhnya parameter. Jadi gimana coba persamaan bidangnya kalau parameter? Halo. X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan. Lupa. Titik dulu. 7, 8, min 8. Terus ini ke arah. Berarti gimana? 7 min 8T. ya. Min 4T, yang ini min 4T, yang ini plus 12T. Begitu. Ya, nomor 24. Dipahami kah? Paham ya? Oke, nah jadi intinya saya ulang lagi, saya review lagi, membuat persamaan garis kita perlu dua hal, titik dan juga vektor arah. Ya, kalau udah punya titik sama vektor arah, tinggal dibuatlah persamaan garisnya, baik secara parameter, persamaan parameter, atau persamaan simetri, begitu ya. Nah, sekarang kalau garis singgung, masalahnya garis singgung, itu kita perlu vektor arahnya adalah turunan dari si persamaan kurva yang dinyatakan dengan vektor posisi gitu. Turunan aja langsung. Pasti bisa. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Mungkin hari ini nanti saya tidak akan sampai jam 11 begitu ya, mohon maaf. Saya akan lanjutkan langsung dan ini juga ke subbab berikutnya ya. Dan ini juga hanya memperkenalkan sebetulnya, mudah sekali. Gimana ini? Bentar ya. Di clear dulu. Itu saya share. Memang sedang share ini. Nah, ini dia. Kita permukaan di ruangan gitu. Jadi beberapa persamaan ya yang menyatakan permukaan-permukaan yang ada di ruangan. Saya langsung saja perlihatkan ya. Saya langsung saja perlihatkan. Kalau bentuknya seperti ini mirip elips ya kalau di dua dimensi gitu. Kalau di dua dimensi kita punya kan cuman begini saja. X kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Per A kuadrat. Saya kemarin pakai RX kuadrat ya. Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kan persamaan elips gitu ya di R2. Pusatnya di 0,0. Jadi misalnya mungkin begini gitu. Dimana yang dari sini ke sini itu sejauh A, yang dari sini ke sini ini B gitu ya. Pusatnya di 0,0. Elips gitu. Nah sekarang kalau di ruangan di R3 ternyata tinggal tambah satu komponen lagi yang ini dan ini sama dengan 1 juga begitu. Itu jadinya ini namanya elipsoida. Elipsoida. Ya, elipsoida. Mirip seperti apa ya? Semangka. Buah semangka misalnya gitu ya. Buah semangka yang lonjong gitu ya. Seperti itu. Persamaannya begini gitu. Nah, ini adalah irisan lah ya, cross section. Kalau diiris ya si permukaan ini diiris dengan bidang XY kan jadinya elips gitu. Diiris dengan bidang YZ, bayangkan si bidang YZ itu jadi pisaunya, itu juga elips dan seterusnya. Kalian perhatikan satu-satu ya. Nah, kemudian ada yang namanya hiperboloid. Hiperboloid
one sheet gitu ya. Hiperboloida satu bagian gitu, satu bagian gitu. Ya karena ini bersatu gitu bagiannya. Nah, hiperboloida satu bagian bentuknya persamaannya seperti ini. Jadi X kuadrat yang ininya minusnya 1 ya, sama seperti kita kemarin hiperbola ya. Hiperbola juga kan ada salah satu yang negatif gitu. Yang lainnya positif. Nah, dalam hal ini si X dan si Y positif, yang si Z-nya negatif gitu. Nah, mungkin bisa diperumum ya. Kalau saya punya misal Y-nya yang negatif. Jadi begini, X kuadrat, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan Y-nya nih yang negatif. Nanti tuh gambarnya dia akan corongnya itu ke sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya, gitu. Corongnya ke sumbu Y. Jadi mungkin begini. Kalian pakai ini ya. Aduh, saya lupa belum install GeoGebra. Nih, nama aplikasinya. Mungkin udah tahu ya, GeoGebra. Di laptop ini saya belum install. Jadi baru di laptop yang satunya, maka saya tidak bisa menunjukkan ya. Sebetulnya mudah sekali ya, kita tinggal ketik di GeoGebra ini, online juga bisa sebetulnya ya di web, ada webnya, tapi yang lebih mudah di-download saja aplikasinya gratis. Kita langsung ketik, nanti langsung muncul gitu gambarnya seperti apa. Ada yang 3D ya. GeoGebra itu ada yang grafik fungsi saja, yang 2 dimensi, ada yang 3D. Nah, kalau balik lagi ke sini ya. Kalau Y-nya yang negatif ya gitu ke Y, ke sumbu ya mungkin begini jadinya gitu, corongnya begini ya. Ya mudah-mudahan mengerti lah ya, kebayang ya. Kalau X-nya yang negatif juga ke sini ke sumbu X gitu arahnya. Dipahami? Paham yang saya maksud? Halo? Paham, Bu. Paham ya. Nah, sekarang ini ada hiperbola juga, hiperboloid tapi two sides gitu ya. Jadi dia 2 bagian. Ya, nuhun ya. 2 bagian. Kalau tadi kan satu gitu ya, 1 bagian. Kalau ini ada 2 bagian. Nah, ini mirip seperti hiperbola yang kita di 2 dimensi gitu kemarin. Karena kan kita punya, satu membuka ke sini, satu membuka ke sini. Ini juga seakan-akan begitu ya. Ada 2 mangkok ya, membuka ke sana dan ke sini gitu. Nah, ini bisa kita lihat karena yang positifnya si X, Y dan Z-nya negatif, makanya dia ke arah sumbu X. Nih, gitu. Ya sama ya, kalau misalnya, maaf, Kak. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Y-nya yang positif, tapi X dan Z-nya yang negatif, berarti si mangkoknya ke sini dan ke sini. Gitu. Kalau Z-nya yang positif, yang lainnya negatif, berarti mangkoknya ke arah atas dan bawah. Gitu ya, gitu aja. Nah, yang selanjutnya itu adalah, ya ini mah apa ya, mungkin bisa bilang ya, mengenalkan saja gitu ya, mengenalkan. Nggak harus juga sih dihafal. Nggak harus juga dihafal. Nih, yang ini namanya eliptik paraboloida karena memang parabola gitu, tapi eliptik karena dia 3 dimensi. Ya. Nah, ini mirip seperti parabola yang kita punya ya. Jadi Z-nya tidak kuadrat, tapi X dan Y-nya kuadrat. Kalau parabola kemarin 2 dimensi kan begitu juga ya, misalnya Y sama dengan X kuadrat gitu kan. Y-nya tidak kuadrat, si X-nya yang kuadrat. Ini juga sama. Yang satu tidak kuadrat, yang lainnya kuadrat gitu. Makanya arahnya ke ini, ke Z gini. Ya mangkok ya parabola gitu. Tapi kalau misalnya Y sama dengan X kuadrat per A gitu ya misalnya aja, ditambah Z berarti ya satunya C gitu. Nah berarti ke arah sini, ke Y positif gitu, mangkoknya ke arah sana. Gitu. Begitu pula kalau yang X-nya yang di sini Y dan Z berarti ke sini gitu mangkoknya. Ya, begitu aja. Maaf saya ngebut ya, cepat sekali. Yang ini sekarang namanya hiperbolik paraboloid. Jadi ada eliptik, ada hiperbolik. Ini lucu ya, hiperbola, parabola gitu. Hiperbolik paraboloida gitu. Nah, kenapa disebut begitu ya? Ya karena
ada parabolanya, tetapi ada hiperbolanya juga gitu. Maksudnya begini ya, ini irisannya ya, maksudnya irisan. Coba kita iris bidang lantai gitu, bidang XY ya. Bidang XY. Ini tuh akan berupa hiperbola karena ada yang ke sini, ada yang ke sana gitu. Ya. Jadi kalau irisannya bidang XY itu tuh nih ya. Ya sejajar gitulah ya, sejajar bidang XY itu tuh kayak gini gitu. Kan hiperbola gitu ya. Kemudian tapi kalau misalnya mengirisnya begini, nih yang ini kan parabola. Kalau di sini saja itu ya irisannya itu parabola. Makanya namanya hyperbolic paraboloid. Yang terakhir nih elliptic cone, ya ini cone ya. Cone itu ternyata persamaannya seperti ini. 0 di sininya berbeda dengan yang tadi tadi tuh. Ini mirip ini ya, mirip ini gitu. Tapi sekarang ininya 0. Tapi ada plusnya 1 ya, ada plusnya 1. Ininya 0. Nah, ini cone. Nah, ini Z-nya yang negatif. Kemudian kalau misalnya yang negatif itu si X-nya berarti si Y-nya ya yang negatif si Y-nya berarti arahnya kanan dan kiri ya. Arahnya cone-nya ke sini gitu. Kalau yang negatif si Y-nya. Kalau yang negatif si X-nya ya arahnya ke depan dan belakang. Gitu aja. Sekali lagi ini hanya memperkenalkan beberapa permukaan yang khas ya, yang khas di ruangan karena nanti di selanjutnya di subbab-subbab selanjutnya kita habis ini kita langsung masuk ke minggu depan kita langsung masuk ke 12 bab 12 begitu ya. Di bab 12 itu kita akan menggunakan turunan begitu ya, kemudian apalagi integral lagi dan sebagainya dari bangun-bangun atau permukaan-permukaan yang berupa seperti ini gitu. Ya, itu dia. Ini beberapa permukaan yang khusus gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Materinya sudah selesai kok untuk hari ini. Saya mohon maaf ya agak terkesan buru-buru dan tadi ada beberapa gangguan gitu, sering sekali ya mungkin hari ini ya dibandingkan hari-hari biasa. Jadi tadi sekaligus mohon doa ya, tadi ibu saya dibawa ke UGD lagi, ngedrop gitu kondisinya. Ya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan beliau segera pulih ya. Dan saya juga mohon maaf juga ini dipotong di diskon ya jam kuliahnya untuk hari ini. Saya akan sudahi sampai di sini saja, tidak sampai jam 11. Mohon maaf ya. Baik, itu saja dari saya. Tidak ada pertanyaan terakhir? Mohon maaf Bu, Iya. tadi saya lupa absen. Lupa absen. Siapakah ini? Saya Bu Novita. Novita. Oke, Novita. Nanti saya edit sendiri ya. Oke, baik Bu. Oke, Terima ya, kasih. sami-sami. Baik, itu saja ya untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.